Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kalian semua dan mohon maaf lahir dan batin. Nah, minggu ini kita bakalan belajar buat animasi infografis dari Adobe After Effects. Nah, ini ada contoh yang akan kita buat hari ini. Nah, jadi ini infografisnya. Oke, nah barusan tadi kita lihat itu adalah contoh dari infografis yang akan kita buat hari ini. Nah, sesuai dengan yang telah ada di PowerPoint. Nah, jadi sebelum kalian membuat infografis, yang pertama kali yang kalian butuhkan adalah tema ataupun ide. Nah, kita bisa ngangkat ide ataupun tema-tema dari infografis yang ingin kalian angkat itu dari sekitar kalian, terserah. Nah, hari ini saya akan mengangkat tentang coronavirus. Kebetulan ini lagi booming ibaratnya, dan memang lagi terjadi di sekitar kita, dan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian kita untuk membantu pemerintah dalam mengkampanyekan tentang coronavirus. Nah, jadi apa aja sih yang perlu kita siapkan? Nah, yang perlu kita siapkan pertama kali adalah kita bisa mempersiapkan dulu idenya. Nah, jadi kalau misalnya saya biasanya adalah saya udah siapin dulu nih apa-apa aja kata yang mau saya buat, ceritanya apa. Jadi kita tahu kira-kira kita butuh gambarnya apa aja. Nah, setelah adanya ini, nah kita bakalan buat cari gambarnya. Nah, di sini saya mengambil source gambar dari freepik.com. Oke, saya ngambil dari freepik.com. Jadi nanti kalian juga bisa ngambil animasinya, ngambil gambarnya dari freepik.com. Nah, di sini saya ada ngambil untuk gambar grafis coronanya, terus gambar grafis orangnya, dan lalu gambar grafis paru-paru di sini. Nah, terus kalau misal sudah ada, nah kita bakalan buat klik file, new. Nah, dari AI ya, ini dari Adobe Illustrator. Nah, dari AI di sini. Terus kita buat profilnya di sini, kita buat ke video dan film karena kita ingin membuat video animasi infografis. Nah, terus di sini size-nya, di sini kita pakai ukurannya kira-kira apa? Di sini saya ngambil ukurannya cukup di HDTV 720. Oke, kalau misalnya sudah, nah di sini bisa kita buat oke, gitu. Nah, nanti pada saat sudah di oke, bakalan muncul adanya lembaran halaman baru di AI di sini. Nah, jadi ini adalah ukuran jendela dari video kita. Nah, jadi dia sudah ada. Nah, baru habis itu kalian bisa buat dulu biar kelihatannya gambarnya. Kita buat backgroundnya. Kita buat backgroundnya di sini. Nah, lalu kita masukin dulu aja gambarnya. Misalnya kayak gini, kita ambil gambar coronanya satu dulu. Terus kita ambil gambar orangnya satu. Oke. Terus sama kita ambil lagi gambar ini. Gambar parunya. Misalnya di sini, kita pengen ngambil gambar parunya aja. Oke, jadi kita ungroup. Oke, nah kalau misalnya ini sudah, selanjutnya kita bakalan mempersiapkan layarnya. Jadi ini tiap-tiap, tadi kan ini gambarnya masih dalam satu layar. Nah, di sini kita buat adanya new layer. Jadi dari sini ya, dari layar, lalu kita klik, nah bakal muncul ada jendela ini. Nah, lalu kita pisahin tiap-tiap gambarnya tadi kayak gini, kita klik. Jadi ini ya, layar satunya dibuka, lalu diklik, lalu kita tarik. Nah, pindahin lagi. Jadi pastikan tiap-tiap objek gambarnya ini ada dalam satu-satu layar.
Nah, kalau misalnya sudah, selanjutnya kalian save. Jika kalian save, nah saja tinggal kalian save. Nah, kalau sudah di save, kita bakalan buka Adobe After Effects. Nah, di sini buka Adobe After Effects-nya, kita bisa langsung import filenya yang tadi kita ambil ya. Terus di sini pilihnya tadi apa? Composition. Oke. Nah, lalu di sini footage-nya ambil ke layer size. Kemudian oke. Nah, kemudian di jendela sebelah sini bakalan muncul adanya satu folder sama ada composition-nya. Nah, kita klik 2 kali composition-nya di sini, nah, bakalan muncul ya. Ada gambar corona, ini ya, gambar virusnya, gambar parunya tadi, sama gambar orangnya. Nah, sekarang kita pertama kali nih yang bakalan mau kita obrolin adalah ceritanya virus corona SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, gitu kan. Nah, jadi di sini intinya pengen bahas si coronanya dulu. Jadi untuk parunya sama orangnya belum dipakai. Kita matiin dulu aja di sini matanya, biar jangan ngeganggu konsentrasi kita gitu. Nah, kalau misalnya udah, ini kan background. Nah, backgroundnya di sini kita buat aja baru lagi. Di sini, klik kanan, composition setting. Nah, di sini background color-nya kita ubah aja ke warna putih. Oke. Nah, dan background yang di sini layer 1 di sini ini saya hapus saja. Nah, dihapus kenapa masih ada putih? Karena tadi background-nya sudah kita atur, dia jadinya warna putih ya. Tadi di sini dari klik kanan, composition setting. Nah, di sini selanjutnya tinggal kita animasikan dulu si coronanya. Misalnya di sini aku tuh mau animasiin coronanya itu pakai efek yang namanya wiggle. Nah, jadi efek wiggle itu adalah efek yang bikin objeknya tuh kelihatan goyang-goyang, terus bergerak. Nah, jadi di sini saya ngambil wiggle position. Nah, terus tinggal kita klik, lalu kita drag, lalu kita drop di atas gambar objek coronanya ini. Nah, jadi kelihatannya pas waktu kita play, coronanya jalan nih, gerak-gerak dia. Nah, terus di sini bisa juga misalnya kalian mau ngasih dia bisa ada rotation, biar dia ada muter-muter. Jadi gambarnya itu tidak statis, jadi adanya gerakan yang ngebuat gambarnya itu terlihat lebih dinamis gitu. Jadi kalau misalnya infografis tuh biasanya gambar-gambarnya sampai hal yang terkecil-kecilnya tuh dia bergerak gitu. Jadi Jadi tidak hanya gambarnya tidak diam, tidak statis. Nah, di sini juga kalau misalnya di sini saya kan kebetulan ngambilnya dari animation preset. Jadi sebetulnya di animation preset ini ada banyak pilihan. Cuman saya ceritanya pilihannya mau pakainya yang wiggle gitu. Salah satu keuntungannya adalah di animation preset ini kalian tidak perlu terlalu capek-capek untuk menggerakkan gambarnya menggunakan keyframe. Jadi kalau misalnya kayak gini kan, tinggal klik, drag, langsung masuk. Dia jadi langsung efeknya tuh terus ada gitu, terus jalan. Nah, sebetulnya efeknya itu terus ada, terus jalan, itu karena adanya expression. Jadi, expression itu nanti kita kayak ngasih ada dalam bentuk codingan ke dalam keyframe-nya ini, sehingga dia terus loop gitu, gambarnya terus ngeloop, terus berulang-ulang gitu gerakannya. Oke, next. Nanti kalau misalnya saya jelasin bakalan panjang banget, dan itu pasti bakalan kita pelajarin, tapi bukan untuk saat ini, cuman bakalan di akhir-akhir bakal kita pelajarin lagi tentang expression. Oke, next, setelah ada satu corona ini, kan corona itu banyak ya virusnya, jadi kita tambah lagi coronanya yang lain, kita kasih
terus kita ubah, kita scale, jadi sebetulnya lebih ke arah estetisnya aja sih, jadi biar kelihatan tidak terlalu sepi frame kita. Jadi kita kasih mau banyak corona kayak gini, terus kita duplikat lagi. Untuk duplikat caranya Ctrl D ya, pakai Ctrl D, duplikat. Oke. Nah, jadi kira-kira kayak gini. Oke, nah jadi setelah kalian lihat kayak gini, nah ini kan sudah gerak-gerak dia. Nah, jadi selanjutnya kita bakal mau ngasih teks. Nah, cuman kalau misal kalian lihat di sini nih, di sebelah sini nih kalian lihat. Nah, ini tuh ada banyak banget. Jadi salah satu gimana ya, kekurangan dari Adobe After Effects, kalau misalnya kebetulan saya pakai CS6, di sini tuh kita nggak ada istilah ngegroup. Jadi kalau misalnya di Photoshop, di Adobe Illustrator, itu kita bisa ngegroup gambar. Nah, sayangnya di sini tuh nggak ada cara ngegroup video. Nah, jadi gimana ya caranya supaya misalnya video ini kita masukin aja dalam sebuah grup baru biar jangan terlalu mengotori jendela halaman utama. Nah, jadi caranya itu adalah dengan cara kita mempre-compose. Nah, jadi pre-compose tuh kita select dulu ini. Kita select ya layarnya, khusus untuk layar yang ada gambar si coronanya. Kita pre-compose, lalu kita klik kanan. Lalu habis itu bakal ada tulisan pre-compose. Nah, terus di sini pre-compose kita buat namanya jadi scene 1. Jadi kalau misalnya di film itu biasanya adanya pembagian pembabakan. Nah, pembagian pembabakan dalam film itu biasanya kita bilang scene. Terus di sini move all attributes, lalu open new composition. Nah, next setelah kita open new composition, bakalan langsung muncul di sini ada scene 1. Nah, jadi tadi yang di sebelahnya di sini. Nah, ini tuh jadi berubah jadi ada muncul scene 1. Tadi kan ada layer ya, ada layer 4 sampai 8. Nah, layer 4 sampai 8-nya kemana? Layer 4 sampai 8-nya masuk ke dalam scene 1. Nah, next setelah di sini selanjutnya kita mau buat teks. Kita buat teksnya di sini. Sini kita buat coronavirus. Virus corona, virus corona. Terus kita atur kelebihan ada S. Terus tinggal kita atur posisinya. Terus kita buat satu lagi. SARS-CoV-2. Ini langsung aja copy paste. SARS-CoV-2. Oke. Selanjutnya di sini tinggal kita cocokin aja kira-kira layoutnya kayak gimana. Sebetulnya ini bebas ya, gimana kira-kira yang sesuai layoutnya, yang enak dilihat, enak dipandang. Nah, kalau misalnya sudah, nah ini sudah di sini teksnya. Nah, selanjutnya kita mau menganimasikan teksnya. Nah, di sini kita mau animasikan teksnya. Di sini saya ingin menggunakan pakai masking tools. Jadi di sini pertama kita klik dulu rectangle tool, lalu pastikan sudah terseleksi layarnya di sini. Di sini yang terseleksi layar yang teks ya, teks tulisan virus corona. Lalu kita buat gambar kotaknya kayak gini. Paham? Oke.
Nah, jadi tandanya kalau sudah termasking, di sini di bawah sini bakalan muncul ada max, terus ada max 1. Nah, terus juga salah satu tandanya yang bisa langsung kalian lihat adalah muncul adanya kotak warna kuning kayak gini. Nah, jadi ini kalau misalnya ada kotak warna kuning kayak gini, itu tandanya kalian telah sukses memasking. Nah, kalau misalnya nggak sukses memasking itu yang kayak gimana, Bu? Nah, jadi ini kalau misalnya kalian kayak gini ya, ini tidak ada yang terseleksi sama sekali, terus kalian langsung klik aja nih kotak rectangle tool, terus kalian di sini buat kotak. Nah, ini dia bakal ngebuat yang namanya shape layer yang baru gitu. Jadi di sini muncul nih, ada new shape layer. Jadi dia jadi buat layer shape, jadi buat layer bentuk gitu. Jadi malah kalian ngebuat gambar kotak di situ. Nah, kita di sini bukan pengen buat gambar kotak, tapi kita pengen ngemasking. Oke. Nah, di sini saya Ctrl Z. Nah, terus balik lagi. Nah, di sini kita ingin menggerakkan ceritanya tulisan virus corona ini belum ada, terus nanti virus corona keluar kayak gitu. Nah, itu caranya kayak gimana? Nah, itu di sini kita buka, klik layarnya, layar teks di sini kita buka, terus di sini ada teks, di sebelahnya ada animate. Oke. Saya ulangin lagi, di sini ada teks, di sebelah sini ada animate. Klik animate. Di sini ya ada tanda panah bulatan kecil nih, klik animate-nya, lalu kalian klik position. Oke, di sini ada teks, terus di sini ada animate, klik tombol kecil di sini, lalu klik ada position. Nah, terus bakalan muncul ada animator 1, terus ada range selector 1, terus bakalan ada muncul position. Nah, di sini kita atur positionnya. Saya ulangin lagi. Bakalan muncul ada animator 1, terus ada range selector 1, sama ada position. Nah, di sini positionnya kita aktifin keyframe-nya. Jadi pada saat kalian geser kayak gini ya, nih kalian geser, tuh malah turun ya. Jadi hilang tulisan coronanya. Nah, gitu. Nah, terus kalau misalnya udah, baru kita geser ini keyframe-nya dikit, lalu kita naikin lagi dia, set. Jadi pas waktu di play, nah gitu ya, sekali lagi, set, langsung ya. Oke, bisa ya, kira-kira kalian paham? Nah, terus next selanjutnya adalah yang si start comp-nya ini juga sama. Jadi tadi gimana caranya? Klik rectangle tool, pastikan sudah terseleksi ininya, layer teksnya, lalu buat kotaknya. Oke. Nah, oke, kalau sudah dibuat kotaknya, lalu kita buka layarnya, layar teksnya. Terus kita animate. Oke, kita animate. Terus kita klik position. Oke. Nah, lalu di sini di positionnya ini baru kita gerakin. Nah, di sini kan maunya dia muncul setelah virus coronanya. Di sini dia masih ngumpet dulu. Ya, maunya ngumpet dulu nih. Set, muncul tulisan virus corona, habis itu muncul sih tulisan covid SARS-nya. Nah, jadi kita jalanin dulu nih, garisnya jalanin, udah muncul virus coronanya, aktifin keyframe-nya, terus jangan langsung kalian turunin, tapi geser dulu dikit. Nah, geser dulu dikit, abis itu baru turunin dia ke bawah nih positionnya. Oke, jadi pas waktu kita play, oke, jadi pas waktu kita play langsung ya, set. Nah, keren kan? Nah, kalau misalnya sudah, di sini saya pencet U ya. Jadi kalau misalnya kita pencet U sambil kita seleksi terus kita pencet U, dia bakalan hanya menampilkan
animasi yang aktif aja. Jadi yang ada keyframe-nya aja yang muncul. Nah, di sini titiknya kita jangan lupa kasih F9. Oke, kalau misalnya kalian nggak bisa kepencet F9-nya, mungkin kalian perlu mencet Fn F9 gitu. Oke, untuk yang di Windows. Nah, oke, sudah ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah muncul kayak gini, selanjutnya kita kasih jeda dia waktu berapa saat. Misalnya 2 detik. Jadi lihat detiknya bisa dari bawah sini ya. Nah, setelah ada 2 detik di sini, nanti ceritanya saya pengen berpindah ke bawah. Jadi selanjutnya pengen masuk yang ada gambar orangnya. Nah, di sini saya pengen supaya pada saat turun ke bawah bakalan ada muncul orangnya. Nah, biasanya kan untuk memindahkan turun ke bawah itu kan kita bakalan pakai position. Cuman bakalan repot kalau misalnya kita turunin dia satu persatu gitu. Kalau misalnya pun mau di composition, misalnya kita mau composition, Bu coba di composition aja. Nah, kalau di composition nanti dia tuh bakalan jadi kepotong. Jadi kayak gini ya, ini saya kasih contoh. Ini saya composition. Nah, jadi bagian sininya tuh kepotong. Nah, saya nggak pengen ada kelihatan kepotong kayak gini. Nah, kalau kelihatan potong kayak gini kan kayak gimana ya? Kayak nggak nyatu gitu gambarnya. Nah, jadi kita pakai kamera. Nah, untuk mengaktifkan kamera di Adobe After Effects, di sini kalian bisa klik kanan, terus New, terus ada kamera. Nah, kamera di After Effects tuh ada 2 tipe. Ada yang one note kamera, ada two note kamera. Cuman nanti bakalan saya jelaskan di pertemuan yang lain. Nah, hari ini kita bakalan pakai yang one note kamera. Klik yang one note kamera, lalu klik OK. Nah, kalau misalnya sudah, di sini kita pakai one note kamera. Nah, sekarang kita aktifkan semuanya ini. 3D layernya kita aktifkan. Nah, jadi kalau misalnya 3D layer tidak diaktifkan, pada saat kita menggerakkan kamera di sini, kita gerakin kamera pakai position ya. Nggak akan kelihatan ada perubahan apa aja. Nah, makanya itu harus diaktifin 3D layernya. Ini semuanya diseleksi, lalu kita aktifin 3D layer. Kemudian baru kita pindahin. Kelihatan ya, gerak dia langsung. Nah, jadi semuanya otomatis bakalan keikut gitu gerakannya. Oke. Sekarang di sini tinggal kita kasih keyframe. Yang kita kasih keyframe-nya. Untuk waktu keyframe bisa kira-kirain masing-masing aja ya. Jadi dia naik ke atas kayak gini. Oke. Set gitu kira-kira ya. Nah, jadi dia kira-kira naik ke atas kayak gini. Nah, terus setelah naik ke atas, selanjutnya pengen muncul ada orangnya. Nah, di sini kita ambil orangnya dari scene yang di sini, scene yang pertama tadi yang corona. Terus kan orangnya itu kan di layar 3. Ini layar 3 orangnya. Sini kita Ctrl X saja, lalu kita tinggal Ctrl V. Nah, terus di sini kita aktifin 3D layernya. Nah, terus tinggal kita atur positionnya. Nah, loh, orangnya kok hilang? Nggak hilang. Orangnya ada di atas sini. Nah, jadi kita turunin aja pakai load position. Kita turunin kayak gini. Nah, jadi ini pas waktu kita play, set, langsung ada muncul orangnya. Nah, selanjutnya di sini kita ingin menggerakkan orangnya. Nah, jadi kan kalau kayak gini kan kayak kaku ya, orangnya cuman diem diri aja kayak matung. Nah, di sini ceritanya saya pengen gerakin kepala orangnya. Nah,
kalau misalnya seharusnya dalam animasi itu untuk menggerakkan manusia, hewan ataupun makhluk hidup, biasanya tuh kita membagi dia dalam beberapa potongan. Jadi biasanya tuh ada layar kepala sendiri, tangan sendiri, badan sendiri. Nah, cuman di sini kan ini sudah jadinya adanya satu badan langsung. Nah, makanya di sini tuh kita pakai yang namanya adalah puppet pin tool. Jadi lewat klik puppet pin tool di sini. Nah, lalu kalian klik, pastikan ya aktif di sini layar yang orangnya aktif. Habis itu diklik, terus diklik, terus diklik, terus diklik. Oke. Nah, terus pada saat kita klik yang puppetnya nih, nah, bisa lihat ya, kepala orangnya bisa geleng-geleng. Nah, jadi puppet pin tool itu dia fungsinya menghadirkan adanya titik-titik. Titik-titik ini adalah kayak titik yang kalau misalnya kita gerakin titiknya, objeknya tuh bisa gerak kayak gini. Jadi bisa bahunya naik-naik, bisa ini. Nah, cuman kekurangannya adalah biasanya sih gerakan yang dari puppet pin tool ini tidak bisa terlalu dinamis. Misalnya kamu pengen supaya orangnya bisa dadah-dadah, ya nggak bisa. Jadi kayak gini deh, aneh kan jadinya bentuknya, karena bagaimanapun juga ini nempel ininya badannya di sini. Kalaupun mau diinin jadi aneh tuh. Makanya biasanya puppet pin tool hanya untuk gerakan-gerakan yang tidak terlalu aktif gitu. Jadi seperti misalnya kayak kepala geleng-geleng kayak gini kan, ini tidak terlalu aktif, ataupun badannya yang gini-gini. Nah, ini kan juga tidak terlalu aktif gitu. Nah, jadi ceritanya di sini saya pengen pada saat pindah apa ya? Pada saat pindah dari yang tadi tulisan terus ke orangnya tuh naik, terus orangnya lagi batuk gitu. Nah, di sini kita berarti harus aktifin yang namanya keyframe. Nah, keyframe-nya dari mana? Nah, keyframe-nya di sini. Jadi pada saat kalian tadi sudah ngasih titik-titik puppet pin tool ini, bakalan muncul ada efek puppet. Nah, terus bakalan di bawahnya ada muncul mesh. Nah, terus di dalam mesh ini kita buka meshnya, kalian klik segitiga di sampingnya sini, terus ada deform. Nah, terus di deform ini bakal ada muncul, ada puppet pin 1, puppet pin 2, puppet pin 3. Nah, di sini kita klik aja. Oh, ternyata dia yang ini namanya puppet pin 1. Jadi kalau misal kalian bingung puppet pin berapa, klik aja langsung di titiknya ini ya. Nah, klik. Habis itu tinggal kita gerakan. Misalnya dari sini, ini gerakannya di sini. Terus dia balik lagi ke depan lagi, ke sini lagi. Oke, jadi kayak gini. Nah, jadi biar lebih bagus lagi dia gerakannya, kita harus kayak copy lagi. Jadi kalau misalnya daripada capek-capek, tinggal klik ini titiknya, titik yang sebelah sini diklik, dua ini aja deh, diklik, terus paste lagi. Nah, jadi otomatis pada saat ini tuh, gerak-geraknya dia. Oke, kayak gerakannya terlalu cepat ya. Nah, kalau misal gerakannya terlalu cepat kayak gitu, mau agak-agak dilambatin, berarti tinggal kalian jarakin aja ininya, titik ininya.
sebetulnya sih bagusnya seharusnya sesuai dengan hitungan per by frame-nya. Cuman kalau misalnya ini bisa juga ya kalian kira-kira lah antara jarak ini sama jarak ini berapa jauhnya gitu. Kalau rapinya harusnya sih kita per by frame ya. Cuman nggak apa-apa, kita masih sambil belajar, jadi it's okay lah. Oke. Jadi kira-kira kayak gini. Oke. Bisa juga misalnya mau gerakin si badannya, badan orangnya. Badan orangnya kan ini dipepetnya di pepet 3. Jadi ini batuk gitu. Oke, nah kalau misal sudah, tinggal kita bisa atur lagi scale-nya, besar orangnya. Gitu ya jadinya. Terus tinggal kita tambahin lagi teksnya. Jadi teks kedua, saya mau masukin teks yang selanjutnya saya mau masukin ini teks yang kedua. Nah di sini bisa kita buat box text. Jadi bedanya kalau misalnya nggak pakai box text yang kayak langsung klik langsung kayak gini, itu kan jadi suka gede banget offside gitu kan. Nah jadi kalau misalnya nggak mau terlalu dia offside teksnya, bisa kita buat dulu boxnya kayak gini, habis itu tinggal kita kecilin si besarannya. Oke. Oke, tinggal kita atur tipografi teksnya, misalnya kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, nah ini kan belum kita kasih ini, tadi kan belum kita kasih ini, sama juga kayak yang orangnya tadi. Kita kasih, terus kita kasih 3D layernya, terus kita taruh di sini. Nah, cuman di sini ceritanya aku pengennya tuh teksnya kayak teks yang dia diketik. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau cari teks yang kayak tulisan diketik, itu namanya ada typewriter. Nah, kalian klik, abis itu pindahin. Nah, jadi dia otomatis udah langsung ada ya muncul kayak gini. Cuman kalau misalnya dirasa kalian, Bu, pengen ngatur kecepatannya kayak gimana? Nah, jadi untuk atur kecepatannya, teks di TextWriter tadi kan udah dikasih tuh efeknya, tinggal mencet U. Nah, terus di sini kan muncul nih ada titiknya. Bisa kita atur aja titiknya. Misalnya dari sini. Terus di sini. Nah, jadi langsung ya. Nah, jadi kayak gitu muncul tulisannya. Nah, terus kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa lihat di sini.
Nah, next habis itu misalnya kita pengen nambahin idenya kayak apa ya, mungkin kalau aku bilang seperti efek, bukan efek sih, pengen nambahin ada gambar virus-virus coronanya gitu, biar nambah makin bagus lagi. Nah, di sini kita bisa bikin new composition, terus di sini animasi corona. Oke, habis itu kita muncul nih. Nah, tinggal kita masukin. Di sini bisa kalian buka ya, folder ini bisa kalian buka. Terus di sini bisa kalian lihat yang mana ada gambar corona ini. Nah, oke. Habis itu di sini aku mau dia ada efek scale. Oke. Jadi intinya apa ya, untuk hiasan sih, untuk makin mempercantik dan mempermanis desain kita gitu. Ini set. Oke. Nah, terus biar makin bagus, biar nggak terlalu kaku dia mantulnya, kita kasih F9. Ini jadi kayak cepet banget nih. Nah, di sini bisa kita atur ya. Jadi kita atur ini. Jadi biar dia jangan terlalu cepet banget. Gitu. Nah, kalau misalnya udah, tinggal kita duplikat. Lalu kita atur posisinya. Oke. Satu lagi. Nah, kalau udah, selanjutnya bisa kita atur lagi. Jadi biar dia bagus, makin cantik lagi. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Jadi biar jangan apa ya, biar jangan terlalu berat semuanya gitu. Terus biar mau misalnya, saya pengen munculnya tuh ganti-gantian gitu. Nah, kalian bisa antara geser ini atau bisa juga geser yang ini ya, gitu. Pilihan sih mau enaknya di mana. Cuman kalau saya geser ini aja. Jadi biar dia apa ya, ada kayak efek yang randomize gitu loh. Gitu, oke. Nah, terus setelah itu ini kita tambahin di corona 1 aja. Kita tambahin di corona 1. Nah, cuman kan dia posisinya di depan sini. Nah, kita pengennya dia tuh munculnya di sini. Tinggal kita geser aja ini. Nah, terus tinggal kita atur lagi scale-nya ya. Kita atur scale dan position. Oke. Jadi kalau misalnya mau tambah lagi pun juga bisa, tinggal kita atur lagi positionnya sama scale-nya. Di sini
Bisa tambah lagi misalnya dirotasi ini jadi biar gitu. Oke. Oke, kira-kira segitu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Untuk video ini saya akhiri sampai sini. Selanjutnya, untuk video yang akan datang akan segera saya upload lagi karena kebetulan di sini juga udah mulai jam 1 malam. Seharian saya ngerjain ya. Tapi ya biasalah karena ini kan ada proses. Soalnya kan sebetulnya ngerjainnya tuh cepat. Cuman karena kita harus merekam ulang, buat ulang, terus tiap merekam pasti suka ada tag-tag yang salah, saya salah ngomong, terlihat ulang lagi, ada juga yang bisa secara teknis yang ternyata belum kerekam gitu, udah panjang-panjang saya ngomong. Makanya sekian video kita hari ini. Saya harap kalian bisa mengikuti materi yang telah diajarkan. Oke, selebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Bye-bye.